Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pragitya Pasha, mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Bina Bangsa. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang Sistem Informasi Akuntansi atau SIA untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen penggampu Bapak Sigit Auliana Eskom Mkom. Dalam hal ini, karena presentasi dilakukan secara daring, maka presentasi ini tidak ada sesi tanya jawab khusus. Oleh karena itu, saya harap kita semua bisa mengikuti presentasi kali ini dengan seksama. Baik, langsung saja kepada pembahasannya. Baik, pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan judul dari materi yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada apakah pengertian sistem informasi akuntansi? Yang kedua ada bagaimanakah model sistem informasi akuntansi? Yang ketiga ada bagaimana karakteristik sistem informasi akuntansi? Yang keempat, apakah peranan sistem informasi akuntansi? Yang kelima, siapa sajakah pemakai sistem informasi akuntansi? Yang keenam, apakah pengertian pengolahan data? Yang ketujuh dan terakhir, apa saja contoh dari sistem informasi akuntansi? Materi yang pertama yaitu memahami sistem informasi akuntansi. Mulai dari pengertiannya, sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk menyiapkan informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data, transaksi yang berguna bagi semua pemakai, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Berikutnya ada hubungannya. Informasi akuntansi berhubungan dengan suatu fungsi yang bertanggung jawab terhadap arus dana dalam perusahaan. Dana diperlukan untuk mendukung kegiatan pemasaran, manufaktur, dan kegiatan lainnya. Maka dari itu, sangat perlu mengontrol semua arus dana agar penggunaannya efektif. Berikutnya tugasnya, sebagai sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang bertugas mengumpulkan data yang menjelaskan kegiatan perusahaan, mengubah data tersebut menjadi informasi, serta menyediakan informasi bagi pemakai di dalam maupun di luar perusahaan. Berikutnya, informasi akuntansi yang dihasilkan oleh SIA atau Sistem Informasi Akuntansi menjadi dua, yaitu informasi akuntansi keuangan dan informasi akuntansi manajemen. Untuk informasi akuntansi keuangan, informasi yang berbentuk laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak ekstern. Untuk informasi akuntansi manajemen, informasi yang berguna bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, informasi akuntansi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi ini terdapat perbedaannya. Pertama, informasi akuntansi manajemen. Sistem informasi manajemen mencakup semua data yang dapat dalam organisasi, semua aktivitas pengolahan di dalam organisasi, dan sering informasi yang digunakan oleh orang-orang dalam organisasi. Yang kedua, informasi akuntansi keuangan. Sistem informasi akuntansi hanya meliputi jenis data dari informasi tertentu. Dengan kata lain, sistem informasi akuntansi merupakan subsistem informasi manajemen di dalam suatu organisasi. Untuk materi selanjutnya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada bagaimana mengumpulkan data dan mengkaitkannya dengan aktivitas organisasi atau perusahaan. Yang kedua, bagaimana caranya menyalurkan data informasi sehingga berguna bagi pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, bagaimana caranya menjamin reliabilitas, keakuratan, dan kecepatan data informasi yang disajikan. Baik, materi berikutnya ada model sistem informasi akuntansi sebagai berikut. Jadi, semua sumber data baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan dikumpulkan menjadi satu dan disimpan dalam suatu database. Setelah itu, semua data yang telah terbentuk database diubah dengan menggunakan perangkat lunak menjadi sebuah informasi yang lebih bermanfaat bagi semua pemakai informasi. Kemudian, data yang telah diubah menjadi informasi disampaikan ke semua pemakai yang membutuhkan, seperti manajemen dan pemakai intern maupun pemakai ekstern perusahaan.
Materi selanjutnya, karakteristik sistem informasi akuntansi. Ada 5. Yang pertama, sistem informasi akuntansi hanya melakukan tugas yang diperlukan oleh pemakai informasi saja. Yang kedua, sistem informasi akuntansi bekerja sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengikuti standar perusahaan. Yang ketiga, data yang ditangani sistem informasi akuntansi merupakan data yang sudah jelas dan lengkap. Yang keempat, data yang ditangani lebih difokuskan pada data yang telah dimiliki perusahaan sebelumnya. Dan yang kelima, sistem informasi akuntansi bertugas menyediakan berbagai macam informasi dalam pemecahan suatu masalah untuk memudahkan dalam penyelesaiannya. Baik, materi berikutnya ada pengolahan data. Pengolahan data adalah suatu kegiatan yang merubah bentuk data menjadi informasi agar memiliki manfaat atau kegunaan bagi yang membutuhkan. Di sini, sistem informasi akuntansi melakukan 4 tugas pengolahan data, yaitu yang pertama, pengumpulan data. Saat perusahaan menyediakan produk dan jasa, ke lingkup setiap tindakan dijelaskan oleh suatu catatan data. Sistem pengolahan data mengumpulkan data yang menjelaskan setiap transaksi internal perusahaan dan transaksi lingkungan perusahaan. Yang kedua, meliputi data. Yang pertama, pengklarifikasian. Setiap karyawan digolongkan menurut departemennya. Yang kedua, pengurutan. Catatan-catatan disusun sesuai urutan tertentu berdasarkan kode atau elemen data. Yang ketiga, perhitungan. Melakukan perhitungan dalam pembayaran gaji karyawan. Yang keempat, pengikhtisaran. Banyak data yang perlu disarikan menjadi bentuk total, subtotal, dan rata-rata. Yang ketiga, penyimpanan data. Setiap transaksi dijelaskan oleh beberapa elemen data. Seluruh data disimpan dalam suatu database. Yang keempat, penyampaian dokumen. Sistem informasi akuntansi menghasilkan output yang dipicu dalam 2 cara. Yang pertama, oleh suatu tindakan, output yang dihasilkan jika sesuatu terjadi. Yang kedua, oleh jadwal waktu, output yang dihasilkan pada suatu saat tertentu. Baik, untuk materi berikutnya ada peranan sistem informasi akuntansi, ada 4. Yang pertama, memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya dalam menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, memperbaiki efisiensi. Yang ketiga, memperbaiki pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, menciptakan keunggulan kompetitif. Untuk materi berikutnya ada golongan pemakai sistem informasi akuntansi. Pemakainya ada 2, yaitu yang pertama pemakai informasi internal dan yang kedua pemakai informasi eksternal. Pemakai informasi eksternal ini pemakai informasi yang berasal dari dalam perusahaan, dapat digolongkan menjadi 6 bagian. Yang pertama ada manajemen, kedua purchasing management, yang ketiga inventory control management, yang keempat production management, yang kelima personal management, dan yang terakhir ada financial management. Untuk yang kedua, pemakai informasi eksternal adalah pemakai informasi yang berasal dari luar perusahaan. Dapat digolongkan menjadi yang pertama ada pelanggan, yang kedua ada pemasok, yang ketiga para pemegang saham, dan yang keempat ada karyawan dan lain-lainnya. Baik, untuk materi berikutnya ada contoh sistem informasi akuntansi. Yang pertama, dalam sistem informasi pembayaran atau kepada pemasok, maka data input adalah semua tagihan dari pemasok diproses dengan cara tertentu, sehingga memberikan informasi berupa tanggal jatuh tempo, besarnya pembayaran, dan cara pembayaran, sehingga manajemen mampu memutuskan kebijakan pembayaran yang tepat. Contoh yang kedua, bagian sistem informasi akuntansi memproyeksikan perkiraan biaya dan perkiraan pendapatan yang berhubungan dengan produk tersebut. Kemudian, data yang diproses oleh EDP. Setelah diproses, hasilnya dikembalikan ke bagian sistem informasi akuntansi untuk kemudian diberikan ke bagian pemasaran. Dari contoh di atas, dapat ditemukan 2 aspek yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi, yaitu yang contoh pertama, pentingnya komunikasi antar departemen atau subsistem
yang mengarah untuk tercapainya suatu keputusan. Untuk contoh yang kedua, peranan sistem informasi akuntansi dalam menghasilkan informasi yang dapat membantu departemen lainnya untuk mengambil keputusan. Baik, kesimpulan dari semua materi yang saya sampaikan adalah sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang bertugas mengumpulkan data dari kegiatan-kegiatan perusahaan dan mengubah data tersebut menjadi informasi, serta menyediakan informasi bagi pemakai di dalam maupun di luar perusahaan. Karakteristik sistem informasi akuntansi meliputi sistem informasi akuntansi melaksanakan tugas yang diperlakukan berpegangan pada prosedur yang relatif standar, menangani data terinci, berfokus historis, menyediakan informasi pemecahan masalah. Peranan sistem informasi akuntansi adalah memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya dalam menghasilkan barang atau jasa, memperbaiki efisiensi, memperbaiki pengambilan keputusan, dan menciptakan keunggulan kompetitif. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.